Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik pada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman ulasan ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini pada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai ulasan film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries, yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-20. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-20 dibuka dengan menampilkan kondisi Steven yang terlihat sedang berhalusinasi. Hal itu mengantarkan kita pada kisah masa lalu di Mystic Falls, di mana Steven dan Damon tengah bersembunyi memperhatikan orang-orang Mystic Falls yang sedang menangkap para vampir yang kemudian dimasukkan ke dalam kereta kuda. Keduanya lalu membuat sebuah rencana di mana Steven berteriak memanggil orang-orang yang ada untuk mengikutinya menangkap vampir yang lain. Ketika orang-orang itu mengikuti Steven, Damon kemudian mendekati kereta dan kemudian memukul satu-satunya orang yang menjaga kereta tersebut. Terlihat Steven yang telah kembali kemudian mengambil kunci lalu membuka kereta tersebut lalu mengeluarkan Catherine yang ada di dalamnya. Namun sayang, belum sempat mereka membuka tali yang mengikat Catherine, seseorang menembak Damon. Damon pun tewas seketika. Dalam keadaan yang genting, Steven mencoba meraih senjata milik penjaga untuk balas menembak. Sayang bagi Steven, ia pun harus tewas karena tembakan yang lain bersarang di tubuhnya. Catherine yang dalam keadaan tak berdaya tentu menyaksikan hal tersebut. Ia masih sempat terdengar mengucapkan kata cinta pada Steven. Orang yang tadi pergi kemudian kembali dan lalu kembali memasukkan tubuh Catherine dan kemudian pergi meninggalkan mayat Damon dan Steven. Kembali di masa sekarang di mana terlihat Elena yang memperhatikan Steven dari balik jeruji sembari berucap bahwa berat rasanya ia melihat Steven yang terkurung dalam kondisi tersebut. Damon yang juga berada di tempat itu jelas memiliki penilaian lain yang mana akan lebih baik jika Steven tetap berada di dalam penjara tersebut agar tak ada korban lainnya, apalagi di tengah kondisi beberapa orang yang sedang memburu para vampir. Steven yang tak tidur jelas mendengar percakapan mereka berdua. Dalam kesendiriannya, Steven kembali mengingat kenangan lamanya. Scene kemudian berpindah pada Steven yang terbangun di pagi hari, bukan bangun dari tidurnya, melainkan terbangun dari kematiannya. Steven tak sendiri di tempat itu, juga ternyata ada Emily yang mengabarkan bahwa Steven sedang dalam masa transisi untuk menjadi vampir. Steven terkejut karena ia merasa tak pernah meminum darah vampir sebelumnya. Emily menjelaskan bahwa sebenarnya Catherine telah memanipulasi pikiran Steven selama berminggu-minggu untuk meminum darah Catherine. Itulah yang terjadi pada Steven. Sementara Damon ternyata juga telah meminum darah Catherine, namun itu atas kemauannya sendiri, bukan karena manipulasi pikiran yang dilakukan oleh Catherine. Steven kemudian mendatangi Damon yang lalu menceritakan kejadian yang menimpa Catherine. Catherine telah tewas dan itu Damon ketahui karena ia menyaksikan sendiri pembantaian tersebut. Tentu bukan hal itu yang terjadi. Damon begitu frustasi melihat kejadian itu sebab ia merasa Catherine telah tewas. Kembali di masa kini di mana terlihat Damon yang sedang memperhatikan jam saku yang diberikan oleh Nyonya Pearl padanya. Elena datang dan lalu menanyakan apakah Damon telah mengetahui fungsi benda tersebut. Meski merasa benda itu hanya jam saku biasa, Damon masih tetap akan mencari tahu, sebab tak mungkin John begitu ingin memiliki benda itu hanya karena nilai sejarahnya saja. Tentu ada hal lain yang bisa saja membahayakan para vampir. Elena kemudian pergi setelah sebelumnya mengatakan bahwa ia akan kembali lagi di rumah tersebut. Scene kemudian beralih pada Jeremy yang tengah berjalan memasuki halaman sekolah. Anna datang dan lalu mengabarkan bahwa ia juga akan bersekolah. Keduanya terlihat begitu sangat dekat. Tanpa diduga, Anna kemudian mendekati Jeremy lalu keduanya pun berciuman. Kembali pada Steven yang terlihat duduk di dalam penjara penuh dengan perasa penyesalan. Ia kemudian didatangi oleh Damon yang membawakannya darah binatang. Steven terlihat enggan meminum darah tersebut. Tentu Damon tak dapat memaksa Steven dan membiarkannya sendiri meratapi dirinya. Damon kemudian pergi. Ia kemudian mendapatkan telepon dari Alaric yang mengabarkan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai John dari temannya yang melacak panggilan telepon John, di mana John pernah saling berkomunikasi dengan nomor Isabel. Dari apa yang Alaric dapat, itu mengantarkannya pada sebuah alamat di sebuah apartemen yang ada di Grover Hill. Dengan informasi itu, Damon kemudian menyuruh Alaric untuk menjemputnya dalam 1 jam ke depan dan dia akan bersiap-siap. Usai menelpon dengan Alaric, Damon kembali mendapatkan panggilan dari Elena yang menanyakan kabar Steven. Seperti yang kita tahu, Damon menjelaskan keadaan Steven yang terlihat begitu sangat menyesali dirinya karena hampir membunuh wanita bernama Amber. Terlebih, Steven pun enggan meminum darah yang diberikan oleh Damon. Karena memang ingin menemui Steven, Elena kemudian mematikan telepon. Baru saja Elena hendak beranjak, ia dikejutkan dengan kehadiran John yang ingin berbicara dengan Elena. Tanpa basa-basi, John mencoba untuk memojokkan Elena dengan mengatakan bagaimana jika ibu Elena tahu jika Elena
Elena berkencan dengan seorang vampir. Elena yang sempat terkejut karena pamannya mengetahui identitas Steven kemudian hanya menjawab bahwa ibu yang mana yang sedang dimaksudkan oleh John. Jika ibu angkatnya, maka tentu itu tidak mungkin sebab ibu angkat Elena telah meninggal, sementara ibu kandungnya sendiri diketahuinya juga adalah seorang vampir. Mendengar jawaban Elena, John terdiam dan Elena kemudian beranjak berlalu meninggalkan John. Beralih pada Steven yang terduduk memandang botol berisi darah yang ada di hadapannya. Scene ini mengantarkan kita pada kisah di masa lalu di mana Damon dan Steven terdengar berdiskusi mengenai kelanjutan hidup mereka. Steven terlihat ragu untuk menyelesaikan transisinya, sementara Damon ia lebih memilih mati karena memang pada awalnya tujuannya menjadi vampir hanya untuk hidup bersama Catherine. Namun karena Damon mengira Catherine telah tewas, maka ia juga akan memilih untuk mati. Kembali pada Steven yang terlihat didatangi oleh Elena. Elena menanyakan keadaan Steven, namun Steven dengan tegas mengatakan pada Elena bahwa ia tak lagi ingin hidup. Setelah apa yang ia lakukan pada Amber, jelas Steven sangat merasa bersalah karena hampir menewaskan Amber. Hal itu kemudian Elena sampaikan pada Damon yang mana Damon jelas sangat mengenali karakter Steven yang penuh dengan rasa penyesalan. Damon kemudian meyakinkan Elena bahwa Steven akan dapat melalui hal tersebut. Beberapa saat kemudian Damon pergi karena sedang ada urusan bersama Alaric dan meminta Elena untuk menunggunya di rumah. Berpindah di Mystic Grill, terlihat John yang didatangi oleh Nyonya Pearl. Tanpa basa-basi karena John telah mengetahui identitasnya, Nyonya Pearl kemudian mengatakan bahwa ia sama sekali tak berniat memberikan benda yang sedang John cari. John yang sudah menduga itu kemudian mengatakan bahwa itulah tujuan ia meminta bertemu dengan Nyonya Pearl, yakni agar John bisa merubah pikiran Nyonya Pearl dengan pesona Gilbert yang ia miliki, di mana seperti yang kita tahu Nyonya Pearl dahulu pernah begitu tertarik pada Jonathan Gilbert. John kemudian menawarkan minuman pada Nyonya Pearl. Beralih pada Jeremy yang sedang bersama Anna di dalam kamar. Jeremy ternyata telah mendapatkan semua informasi mengenai leluhurnya Jonathan Gilbert yang dulu pernah berkencan bersama Nyonya Pearl. Anna telah menceritakan semua hal yang ia tahu pada Jeremy, termasuk benda yang sedang dicari oleh John yang kini berada di tangan Damon. Jeremy masih terus ingin bertanya, namun Anna kemudian langsung mencium Jeremy. Keduanya kemudian saling bercumbu dengan begitu panas. Scene kemudian berpindah pada Alaric dan Damon yang telah sampai pada sebuah apartemen. Damon bisa memasuki apartemen tersebut karena apartemen itu bukanlah milik pribadi, sehingga Damon tak perlu mendapatkan undangan untuk memasuki tempat tersebut. Di dalam, Damon dan Alaric kemudian memeriksa tempat itu. Ketika Damon membuka lemari es, Damon melihat beberapa kantong darah yang sedang didinginkan. Melihat itu, Damon menyadari bahwa ada orang lain di tempat itu. Benar saja, Alaric kemudian langsung diserang oleh salah satu vampir. Beruntung, Alaric dari awal telah siap dengan segala kemungkinan. Damon kemudian turun membantu Alaric. Ketika Damon berhasil membanting tubuh vampir tersebut, Damon kemudian menyadari bahwa ia mengenali vampir tersebut yang ternyata juga berasal dari dalam makam bernama Henry, dan ternyata vampir tersebut juga mengenali Damon. Kembali pada Steven yang masih pada posisinya sedari awal. Scene ini kembali menghantarkan kita pada kisah masa lalu di mana saat itu terlihat Steven mendatangi rumah lamanya. Dengan mengendap-endap, Steven kemudian mendengar perbincangan ayahnya bersama Jonathan Gilbert. Ayah Steven yang memang begitu sangat berpengaruh di Mystic Falls pada saat itu memerintahkan Jonathan mengarsipkan semua yang telah terjadi, termasuk pembantaian para vampir. Meski harus tetap dicatat, namun ayah Steven meminta agar mereka semua dicatat sebagai warga sipil, bukan sebagai vampir. Itu semua ia lakukan agar informasi mengenai vampir tetap menjadi rahasia, termasuk Steven dan Damon yang telah dianggap tewas. Ayah Steven meminta Jonathan untuk mencatatkan nama mereka sebagai korban pertikaian Willow Creek. Percakapan mereka tentu didengar oleh Steven yang telah memiliki pendengaran vampirnya. Kembali pada Steven yang kembali didatangi oleh Elena. Steven mengingatkan Elena bahwa verven dalam tubuhnya telah hilang. Steven kemudian meminta Elena untuk pergi karena ia takut jika ia bisa saja langsung menyerang Elena. Elena tentu menyadari itu, namun ia tahu Steven tak akan melakukan hal tersebut. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Elena malah membuka pintu penjara Steven lalu mengambil botol darah sembari menyuruh Steven untuk segera meminum darah itu. Steven yang tak dapat mengontrol dirinya kemudian menepis botol tersebut lalu menyuruh Elena untuk segera pergi. Namun Elena yang telah bertekad untuk membantu Steven dengan tegas menolak perintah Steven. Steven terus memandang Elena. Karena tekad dan kegigihan Elena, Steven dengan sangat berat kemudian berusaha untuk mengontrol dirinya. Perlahan ia pun duduk untuk kembali menenangkan dirinya.
Kembali pada Damon dan Alaric yang sedang bersama Henry. Dari penuturan Henry, ternyata setelah ia keluar dari dalam makam, John kemudian membantunya untuk beradaptasi pada kehidupan di masa kini yang telah jauh berbeda semenjak terakhir kali ia hidup sebelum terkubur hidup-hidup di dalam makam selama 1,5 abad lebih. John lah yang juga telah mengajarkan cara menggunakan mobil, komputer, dan juga handphone. Bahkan John lah yang telah mencarikannya tempat tinggal. Damon dan Alaric dengan hati-hati terus menginterogasi Henry, berharap mendapatkan beberapa informasi lainnya. Bahkan Damon menanyakan tentang Isobel. Namun sayang, Henry tak mengenal seorang pun selain John. Berkat kebaikan John, Henry pun bersedia membantu John dengan mengawasi para vampir lainnya yang telah keluar dari dalam makam. Sebab dari yang Henry ketahui, para vampir tersebut berniat untuk menuntut balas pada semua penduduk kota Mystic Falls. Beberapa saat kemudian, handphone Henry berdering. Yang menelpon adalah John. Damon dengan sigap meminta agar dirinya lah yang mengangkat telepon tersebut. Henry dengan sukarela memberikan handphone pada Damon. Setelah dalam genggaman Damon, ia pun tak berniat mengangkat telepon tersebut. Henry tersadar bahwa ia tengah dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Henry mencoba untuk menyerang Alaric. Namun lagi-lagi Alaric masih sigap. Dengan bantuan Damon, Alaric pun langsung menancapkan pasak kayu miliknya pada tubuh Henry. Scene kemudian berpindah pada John yang baru saja kembali dari suatu tempat. Bisa kita asumsikan bahwa ia baru saja berusaha untuk menghubungi Henry, namun ia tak mendapatkan respon dari Henry. Nyonya Pearl kemudian menanyakan mengapa ia harus memberikan benda yang sedang dicari John. John kemudian memberitahukan Nyonya Pearl bahwa keluarganya juga banyak memiliki properti di Mystic Falls. Jadi ia bisa membantu Nyonya Pearl untuk tinggal dan John akan menjamin keselamatan Nyonya Pearl. Merasa tertarik, Nyonya Pearl kemudian bertanya mengapa John sangat ingin memiliki benda milik Jonathan. John menjelaskan bahwa benda itu baginya tidak lebih dari sekedar benda antik yang memiliki nilai sejarah bagi keluarganya. Lebih dari itu, John hanya ingin melestarikan warisan keluarga. Karena tahu Nyonya Pearl pernah dekat dengan leluhurnya, John kemudian menceritakan isi jurnal milik Jonathan Gilbert yang ia baca, di mana ia mencoba menyentuh sisi emosional dari Nyonya Pearl dengan mengatakan bahwa Nyonya Pearl adalah wanita yang sangat dicintai oleh Jonathan. Nyonya Pearl lah satu-satunya penyesalan dalam hidupnya. Nyonya Pearl jelas menganggap bahwa itu hanyalah sebuah kebohongan dari John. Namun John meyakinkan Nyonya Pearl. Melihat ekspresi Nyonya Pearl yang begitu terharu mendengar itu, John kemudian menertawakan Nyonya Pearl sembari mengatakan bahwa semua itu adalah kebohongan. Jonathan Gilbert sangatlah membenci Nyonya Pearl dan yang Jonathan sesalkan adalah tidak membunuh Nyonya Pearl dengan tangannya sendiri. Mendengar itu, Nyonya Pearl menjadi marah dan kemudian mengemas barangnya untuk pergi. Sebelum kepergiannya, ia kemudian mengatakan bahwa benda yang dicari John telah ia berikan pada Damon. Mendengar itu, John terlihat menjadi sedikit gelisah. Kembali pada Steven yang terlihat sudah dapat mengontrol dirinya. Ditemani Elena, Steven kemudian mengatakan bahwa ia seharusnya tidak meminum darah manusia untuk menyempurnakan transisinya menjadi vampir. Scene kembali di masa lalu yang menampilkan Steven yang mendatangi ayahnya. Giuseppe yang melihat Steven begitu sangat terkejut karena ia tahu Steven dan Damon telah mati. Bahkan ternyata Giuseppe sendirilah yang telah menarik pelatuk itu untuk membunuh kedua anaknya. Steven tak habis pikir mengapa ayahnya tega membunuh dirinya. Bagi Giuseppe, Damon dan Steven bahkan telah tewas setelah keduanya memilih membela para vampir. Beberapa saat kemudian, ayah Steven terlihat mengambil sebuah kayu lalu mematahkannya. Kayu itu ia gunakan sebagai senjata untuk menyerang Steven. Steven yang diserang tanpa sengaja malah membuat tubuh ayahnya terpental dan pasak kayu itu justru malah tertancap pada tubuh ayahnya. Steven kemudian berniat untuk menolong ayahnya. Ketika pasak kayu terlepas dari tubuh Giuseppe, Steven terlihat begitu sangat terobsesi pada darah yang berlumuran pada kayu tersebut. Tanpa sadar, Steven kemudian meminum darah tersebut dan telah menyempurnakan transisinya. Alhasil, Steven pun berhasil menjadi vampir seutuhnya dengan meminum darah ayahnya sendiri. Kembali pada Elena dan Steven, dengan begitu sangat yakin, Elena kemudian mengembalikan cincin milik Steven sembari mengatakan bahwa ia akan menunggu Steven di ruang tamu untuk membicarakan semua hal tentang Steven dan ia akan siap menjadi pendengarnya. Kembali pada Damon dan Alaric. Usai membunuh Henry, Damon dan Alaric memeriksa apartemen tersebut sembari berharap mendapatkan petunjuk kehadiran Isobel. Namun sayang, tak ada satupun yang mereka dapatkan. Saat ini Alaric masih terus mencari tahu tentang istrinya dan ingin menanyakan mengapa Isobel meninggalkannya hanya untuk menjadi vampir. Namun dengan tidak adanya petunjuk, Alaric terlihat menyerah dan mengatakan bahwa ia telah selesai dengan semua masalah Isobel dan tak pernah peduli lagi semua yang terkait dengan istrinya tersebut. Beralih pada
pada Anna yang baru saja pulang. Ia heran melihat ibunya yang terlihat sedang berkemas. Nyonya Pearl lalu mengatakan bahwa ia akan pergi meninggalkan Mystic Falls dan Anna harus ikut bersamanya. Anna menolak hal tersebut karena ia ingin tetap tinggal di Mystic Falls. Nyonya Pearl mencoba meyakinkan Anna bahwa mereka tidak akan aman jika terus tinggal di Mystic Falls karena sudah banyak orang yang mengetahui kebenaran tentang vampir. Anna terus menolak karena ia berhak menentukan pilihannya. Nyonya Pearl yang tak dapat lagi memaksa anaknya kemudian pasrah sembari memberi kebebasan pada Anna untuk memilih sendiri apakah akan tetap tinggal atau ikut dengannya. Berpindah pada Damon yang baru pulang dari misi yang sia-sia bersama Alaric. Damon menanyakan keadaan tentang Steven yang mana Elena kemudian memberitahu bahwa Steven sedang dalam keadaan yang tak baik karena penuh dengan rasa bersalah di dalam dirinya. Elena sedikit menceritakan tentang cerita yang ia dengar dari Steven, di mana Steven merasa Damon masih memendam amarah pada dirinya karena ialah penyebab Catherine tertangkap. Merasa dirinya dipojokkan atas rasa bersalah Steven, Damon kemudian menceritakan lanjutan dari kisah tersebut yang menghantarkan kita kembali pada scene masa lalu di mana Damon didatangi oleh Steven yang sedang membawa seorang gadis. Steven lalu menawarkan gadis tersebut pada Damon untuk melengkapi transisinya sembari menceritakan tentang dirinya yang telah bertransisi menjadi vampir karena meminum darah ayam mereka sendiri. Damon awalnya menolak hal tersebut karena memang ia sudah tak ingin lagi menjadi vampir karena Catherine telah tewas. Bagi Damon tak ada keabadian jika tak bersama Catherine. Namun Steven yang terus memaksa kemudian menggigit leher gadis tersebut. Melihat darah yang keluar dari leher gadis tersebut, Damon berusaha keras melawan keinginannya. Namun Steven terus memaksa dengan mengatakan bahwa ia tak ingin melihat Damon mati jika tak bertransisi menjadi vampir. Didorong oleh paksaan Steven dan juga hasrat akan darah, Damon kemudian meminum darah wanita tersebut. Usai menyempurnakan transisinya, Damon pun langsung menerkam wanita tersebut. Mendengar cerita itu, Elena tersadar bahwa Steven yang tengah tenggelam dalam rasa frustasi dan bersalah yang begitu besar berniat ingin membunuh dirinya sendiri. Damon nampak tak peduli dengan niatan Steven yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri, yang baginya akan sangat bodoh bagi Steven melakukan itu. Elena memarahi Damon karena memaksakan diri dengan bersikap bodoh sebab ia tahu Damon begitu peduli pada Steven. Elena kemudian pergi untuk mendatangi Steven, namun Elena terkejut karena Steven tak ada. Yang Elena dapatkan hanyalah cincin penghalang sinar matahari milik Steven. Scene beralih pada Jeremy yang tertidur. Ketika setengah sadar, Anna mendatangi Jeremy sembari mencium Jeremy dan lalu mengucapkan kata selamat tinggal. Anna ternyata memilih untuk ikut bersama ibunya meninggalkan Mystic Falls. Scene beralih pada Steven yang tengah berdiri di pinggir danau. Sembari memandang danau, Steven kemudian teringat akan masa lalu di tempat itu, di mana ia didatangi oleh Damon yang telah berubah sepenuhnya menjadi vampir. Damon kemudian mengatakan pada Steven bahwa keabadian yang saat ini dimilikinya akan menjadi derita bagi Steven. Karena saat itu Damon begitu dendam sebab Steven memaksanya menjadi vampir. Dalam penyesalan yang begitu besar, Steven terlihat begitu sangat menderita. Ingatannya kembali menghantarkan kita pada scene di mana Emily mendatangi Steven sembari mengatakan bahwa ia sebenarnya tak ingin melihat Steven berubah menjadi vampir. Sebab Steven adalah manusia yang berhati murni. Orang yang berhati murni ketika ia menjadi vampir maka itu bukanlah sebuah anugerah, namun itu justru akan menjadi kutukan bagi Steven. Dalam kekacauan pikirannya, Elena kemudian datang lalu memberitahu semua cerita yang ia dengar dari Damon. Steven kemudian menjelaskan semua keputusannya bahwa ia harus mengakhiri dirinya agar ia tak lagi menyakiti orang lain. Elena mencoba untuk menghalangi Steven. Ia berusaha untuk memahamkan Steven bahwa kalaupun Steven mati itu tidak akan merubah semua yang telah terjadi. Steven tetap pada keputusannya seperti yang dikatakan oleh Emily bahwa menjadi vampir adalah kutukan bagi Steven. Kutukan itu adalah rasa bersalah yang begitu besar yang akan dirasakan oleh Steven ketika telah memangsa manusia. Rasa bersalah itu terus menghantuinya dan sangat menyakitkan ketika setiap saat memikirkan para korban yang telah ia mangsa. Meski memang telah menjadi vampir, namun kemurnian hati membuat Steven masih memiliki sisi kemanusiaan di dalam dirinya. Elena terus mencoba meyakinkan Steven bahwa Steven harus terus berjuang untuk dapat mengontrol dirinya. Memilih mati bukanlah keputusan yang tepat. Dengan keyakinan yang dimiliki Elena, ia kemudian menyerahkan keputusan itu pada Steven. Elena menyerahkan cincin milik Steven dan membiarkan Steven memilih apakah akan membuang cincin itu sebagai tanda bahwa ia ingin mengakhiri hidupnya atau memakainya sebagai tanda bahwa ia akan terus berjuang bersama Elena. Steven yang awalnya ingin menyerah menjadi berusaha
berubah pikiran karena terus melihat keteguhan Elena yang tak pernah menyerah pada dirinya. Karena didorong oleh rasa cinta yang begitu besar pada Elena, Steven kemudian memakai cincin itu lalu memanggil Elena. Steven kemudian mendatangi Elena lalu menciumnya dengan penuh mesra. Beberapa saat kemudian Elena dan Steven pun pulang. Melihat Damon yang masih menunggu mereka, Elena kemudian pergi untuk memberi Steven dan Damon kesempatan untuk berbicara. Steven kemudian berterima kasih pada Damon karena Damon mau membantu Elena menjaga dirinya. Damon kemudian menceritakan pada Steven tentang kebenaran yang tak diketahui oleh Steven, bahwa sebenarnya Emily menunggu dirinya berubah menjadi vampir untuk memberitahukan Damon bahwa Catherine masih hidup dan terjaga oleh mantra milik Emily. Hal itu tak Damon ceritakan pada Steven karena Damon sebenarnya sangat membenci Steven. Bukan karena Steven memaksa Damon menjadi vampir, namun karena Catherine juga merubah Steven menjadi vampir. Damon marah karena seharusnya hanya dirinya lah yang berubah menjadi vampir, tidak dengan Steven. Usai mengucapkan itu, Damon kemudian pergi meninggalkan Steven. Beralih pada Nyonya Pearl yang masih mengemasi barangnya. Harper terlihat membantu Nyonya Pearl. Nyonya Pearl kemudian memberi kebebasan pada Harper untuk memilih jalannya sendiri. Namun Harper justru memilih untuk tetap bersama Nyonya Pearl kemanapun Nyonya Pearl pergi. Nyonya Pearl kemudian pergi untuk memindahkan barang. Ketika membuka pintu, tanpa ia duga pasak kayu tiba-tiba saja tertancap pada tubuhnya dan Nyonya Pearl pun tewas. Beberapa saat kemudian Anna pulang dan ia melihat tubuh ibunya yang telah tewas. Mendapati itu, Anna pun menjadi sangat bersedih. Scene kemudian berpindah pada John yang terlihat mengemasi senjatanya. Dari scene ini kita pun dapat menduga bahwa yang telah membunuh Nyonya Pearl adalah John yang kemudian mengabarkan hal tersebut pada Sheriff Forbes. Scene kemudian beralih pada Alaric yang terlihat begitu sangat mabuk. Beberapa saat kemudian seseorang memanggil namanya. Ketika ia berbalik dan melihat wanita yang memanggilnya, Alaric nampak sangat tenang ketika menyebut nama Isobel. Ternyata yang mendatangi Alaric adalah istrinya sendiri. Dan episode ke-20 pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton ulasan serial Vampir Diaries ini. Sampai jumpa di ulasan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk membantu saya men-share video ulasan ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak orang-orang yang menonton video ulasan ini. Sekian dan terima kasih.